Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis CAD dan dialog simulasi dari ruang kelas TN4 jurusan Teknik Fisika. Kami, yang pertama itu adalah M. Iksan Restiadi, yang kedua adalah Aulia Rahman, yang ketiga Taufikur Rahman, dan terakhir adalah Singgi Hawibowo. Kita akan masuk yang pertama yaitu CAD simulasi. CAD simulasi itu adalah software yang digunakan untuk mensimulasikan sebuah ruangan yang akan dianalisis keadaan akustik, dan parameter yang digunakan pada analisis ini adalah waktu dengung dan clarity. Kemudian, selain untuk mengetahui waktu dengung dan clarity, simulasi CAD ini juga bisa untuk mengetahui SPL dari ruangan tersebut, yang bisa dilakukan untuk optimasi dari ruang kelas yang akan dianalisis. Nah, pada kesempatan kali ini, akan dilakukan simulasi CAD pada ruangan kelas TN4 jurusan Teknik Fisika UGM dengan parameter yang akan menjadi perhatian utama yaitu waktu dengung dan clarity. Waktu dengung itu adalah 30 dan clarity itu adalah C50. Nah, ini adalah hasil simulasi dari CAD TN4. Nah, bisa dilihat di sini bahwa T30-nya atau waktu dengungnya adalah 1,46 sekon. Nah, maksudnya di sini adalah sebelum dioptimasi di sini adalah bahwa sebenarnya simulasi ini menggunakan default dari keadaan ruang kelas yang sebenarnya. Jadi berapa koefisien dinding, koefisien lantai, dan bagaimana keadaan ruang tersebut sama persis dan disimulasikan menggunakan CAD ini, sehingga waktu dengungnya didapatkan 1,46 sekon. Nah, ini merupakan gambaran CAD-nya sebelum disimulasikan. Nah, dari hasil simulasi didapatkan bahwa waktu dengung atau T30 dari ruangan kelas T4 adalah 1,46 sekon. Waktu dengung itu adalah waktu yang dibutuhkan energi untuk melurus sampai 1/1 juta dari energi awalnya. Itu sebesar 30 desibel. Karena yang di sini itu adalah T30. Jika T60 yang ditanyakan, maka itu sebesar 60 dB. Nah, kemudian kita mencoba untuk melakukan optimasi dengan mengganti koefisiennya agar waktu dengungnya itu lebih berkurang, sehingga perbandingan waktu dengung sebelum dan sesudah optimasi itu terjadi perubahan. Nah, setelah kita melakukan pengolahan data atau mengubah parameter yang ada pada ruangan kelas TN7 ini, maka bisa didapatkan T30 itu sebesar 1,0 sekon, yang artinya ini keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, pada software ini kita mengubah parameter dindingnya, yaitu kita menambahkan karpet di dindingnya atau di lantai, sehingga didapatkanlah T-nya sebesar 1,0 sekon. Nah, dengan memanipulasi ruangan kelas dan mengganti beberapa nilai koefisien, maka didapatkan nilai T30-nya lebih kecil, yakni sebesar 1,01. Pada simulasi CAD ditambahkan karpet pada ruangan kelas, sehingga T30-nya menjadi lebih kecil. Nah, ini merupakan penjelasan dari hasil simulasi yang telah dilakukan optimasi sebelumnya. Kita akan mencari T30. Oh ya, T30 adalah C50. Nah, ini merupakan keadaan ruangan kelas TN4 ketika dilakukan simulasi pada keadaan yang real. Artinya, belum ada dilakukan perubahan parameter pada ruangan kelas ini. Kita menggunakan default dari ruangan tersebut sesuai dengan yang ada pada ruangan tersebut. Nah, kita bisa melihat di sini adalah C50, di sini ada SPL, di sini ada C80, dan di sini adalah C50 juga. Dari bentuk 3 dimensinya. Nah, jika kita lihat 2 dimensinya di sini, C50 bahwa tekanan energi yang paling besar itu terdapat di bagian depan, di mana di sini adalah papan tulis,
dan sumber suaranya ada di sini. Dan kita lihat di bagian belakang ini, parameternya itu tidak begitu terlalu menunjukkan bahwa suaranya itu bagus atau energinya itu bagus. Sehingga distribusi energi suara pada ruangan kelas ini belum merata. Dan yang paling kuat adalah di bagian depan ini. Nah, itulah keadaan C50 dari T4 jurusan Teknik Fisika. Nah, sebenarnya apa sih C50 itu? C50 itu adalah perbandingan energi awal dengan energi akhir yang didapatkan perbandingannya itu dari energi suaranya. Nah, jika melihat dari keadaan yang tadi, energi awalnya itu terdapat pada bagian depan dengan nilainya kurang lebih 1. Sedangkan yang paling kecil itu adalah minus 3, yaitu di bagian belakang. Mencari C50 itu dapat dituliskan dengan persamaan seperti ini. E0 energi awal sampai dengan energi tak hingga. Atau energi yang paling besar pada sumber suaranya. Nah, kemudian kita mencoba melakukan optimasi, yang artinya kita optimalkan keadaan ruangan kelas tersebut dengan mengganti beberapa parameter yang ada. Nah, tadi kan seperti yang pada T30, kita coba menambahkan karpet di bawah ini, di lantai. Sehingga kita dapatkan penyebaran suaranya itu lebih merata. Artinya tidak ada yang terlalu kontras. Dan ini bisa disimpulkan bahwa C50-nya itu berkisar antara 2 sampai dengan 1. Nah, jadi di sini itu bisa dilihat bahwa setelah dilakukan optimasi, penyebaran suaranya itu lebih merata atau perbandingan energi awal dengan energi akhirnya itu lebih merata hampir di semua sisi. Penjelasan dari C50 ini juga adalah penjelasan. Nah, oke, itulah beberapa penjelasan dari CAD. Selanjutnya kita masuk dialog simulasi. Software Dialux ini digunakan untuk mensimulasikan ruangan kelas yang dilihat dari sisi pencahayaannya. Dan parameter yang kita perhatikan di sini adalah lux yang dihasilkan, jenis lampu yang digunakan, dan daya yang digunakan dari pencahayaan tersebut. Nah, ini merupakan bentuk gambaran dari Dialux TN4. Nah, di mana di sini terlihat bahwa masing-masing bidang itu memiliki lux yang berbeda-beda. Kita lihat di sini adalah bagian depan, ada undakan untuk berdiri, dan di sini adalah kursi untuk tempat duduk bagi para mahasiswa. Dan yang merah-merah ini adalah merupakan gambar lampu atau sumber lampu yang ada. Nah, dilihat di sini bahwa di daerah tempat duduk mahasiswa ini itu nilainya bersisar antara 80 dan juga ada yang 800 maksudnya, dan di sini juga ada 600. Jadi tidak merata seperti begitu. Nah, kemudian melakukan sehingga dihasilkan bentuk yang seperti ini. Di sini persebaran lux-nya itu merata, 320, hampir di semua sisi. Dan lampunya tetap sama, cuman jenis lampunya yang kita ganti, yaitu dengan menggunakan Philips dengan seri seperti ini. Cukup diganti dengan lampu Philips ini, sehingga lux yang dihasilkan itu merata. Dan daya yang digunakan itu lebih sedikit. Jadi, dengan mengganti jenis lampunya dari default aslinya, didapatkan simulasi yang memiliki nilai lux yang sesuai dengan standar, yaitu 320. 320 ini merupakan standar dari pencahayaan ruangan belajar. Dan itulah dari Dialux dan CAD. Nah, ini merupakan bentuk plan dari Dialuxnya. Ini adalah gambar lampunya. Kemudian di sini tuh ada gambar kelasnya setelah kita simulasikan persis dengan TN4-nya. Di sini ada jendela, kursi yang seperti tadi, dan di atas ini ada 6 buah lampu. 2 lagi seperti ini tidak kelihatan. Ini undakan dan papan tulis.
Nah, inilah analisis dialog dan ini merupakan gambarannya lebih detail lagi dengan scale yang lebih kecil. Didapatkan hasil seperti ini. Nah, kesimpulannya adalah dari segi akustik, ruangan kelas TN4 sudah bagus, meskipun belum memenuhi standar untuk ruang belajar. Dan dari segi pencahayaan, ruangan kelas TN4 tidak memiliki distribusi cahaya yang merata, sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Jadi itulah kesimpulan dari hasil simulasi ini. Sekianlah penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.